Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya kenal saya orang dua itu Pak, namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang mau balsem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vanur Wasal. Kali ini saya akan mereaksi sebuah kasus Vina Cirebon yang hingga gini belum ada titik kepastiannya ya guys. Sehingga apakah kasus Vina Cirebon ini murni kecelakaan atau memang dibunuh? Oke, agar lebih jelas kali ini temanya adalah bahwa kesaksian tentang persidangan PK Saka Tatal, yaitu miris banget dengarnya, yaitu sampai neteskan air mata juga ya. Ini coba agar kita lebih paham dalam kasus ini, yuk kita tonton video berikut ini. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya kenal saya orang dua itu Pak, namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang mau balsem saya, itu yang ngerum saya Pak. Minum air kencing. Saya minum satu gelas, semuanya satu gelas Pak. Ketika kalian mengalami penyiksaan, Iya Pak. siapa yang paling parah dipukul? Eko, kakak saya, Hadi, Jaya, saya, Saka, ya semualah Pak. Semua pulang-pulang aja sampai 1 bulan saya baru beres muka Pak. Jalan aja nggak bisa, lapor wajib juga saya masih taprot Pak, balak-balik. Saya 1 bulan lapor wajib, ditetap Senin Kamis itu saya ke situ masih kepret balak-balik Pak. Sama siapa? Sama Kanit yang di situ Pak. Masih ingat namanya? Kalau Kanit nggak ingat. Saya Senin Kamis itu ya lapor wajib, ditambuk balak-balik. Padahal itu baru sembuh, tapi ya saya yang ngerasa kayak gitu ya udah sok dipukul. Dong saya nggak ngerasa nggak apa-apa ya Pak. Bilangnya udah sehat Pak. Ya langsung tabok balak-balik Senin Kamis. Kamu pernah melihat Saka Tatal waktu dipukul? Iya, Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui Pak. Padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remek Pak, sampai jual jalan aja nggak bisa aja Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada ngesot Pak itu tuh. Udah darah semua Pak, udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang bisa tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya diminumin air kencing. 1 gelas gede, semuanya langsung minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal hanger, semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remek Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya kenal saya orang dua itu Pak, namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang mau balsem saya, itu yang ngerum saya Pak. Itu. Jadi dalam kesaksian ini ya guys, yang paling kejam aparat adalah waktu dalam melaksanakan pemukulan, yaitu Aris Papua dan Gugun ya guys. Di sini itu adalah yang sangat kejam menurut kesaksiannya. Yuk kita dengarkan lagi video berikut. Orangnya Rudiana? akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka 1. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30 saya mau pulang aja, keluar dari kali udah ngesot Pak. Sampai saya jalan ke atas gua itu ada yang nanya, balik apa itu?
orang pada ngomong itu maling. Wah, saya bukan maling, itu masih kecil Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya disuruh maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan Pak. Semuanya Pak, beralami semua. Apalagi yang di dalam, saya tidak ada fotonya, yang di dalam ada fotonya. Dibilangnya hoax, saya yang ngerasain sendiri, sakit Pak. Dulu saya emang ya Pak, bukan orang muda. Tadi ya udah tahu, bilang apa, yang nurut. Ya trauma ada Pak, tapi ya agak berani sekarang Bapak. Siapa orang yang menolong kamu waktu itu? Gak tahu, itu polisinya baik, pakai bajunya, pakai baju bukan pakai dinas, pakai baju biasa. Akhirnya itu sore itu saya tuh dikeluarin, tapi dikeluarin itu saya masuk lagi ke kanit, dimasukin kanit lagi. Yang lain borgol pada 2, saya 4. Tadi dikaki 2 borgol tuh Pak. Namanya kan sama si Uci Tato. Uci Tato kan Rivaldi, sayanya Renaldi. Saya yang lagi berat di sana Pak, pelaku pertama. Dibikin kayak gitu. Siapa yang membuat pukulan itu terhenti? Harus Papua sama Gugun Pak. Sama rasa saya sakit itu dipukul sama orang 2 itu Pak. Apa yang dipikiran kamu waktu dipukulin? Masih menikmati daripada saya dipukul Pak. Sampai saya pulang aja ditembak 3 kali. Saya suruh lari, saya gak lari Pak. Saya di depan situ gak lari. Sampai pulang menunjuk Pak. Gebok aja sama itu. Saya ngerasa apa ya Allah, gak ada keadilan. Ayah ibu kamu tahu Pak kejadian itu? Tahu Pak. Mang Jaka tahu, kakak saya tahu, bapak saya juga di situ gak bisa apa-apa lihat saya bodak darah. Kamu lihat kakak kamu juga disiksa? Disiksa Pak, semua disiksa. Nama rambut juga dibakar Pak. Apa upaya kamu untuk membantu mereka lepas dari masalah itu? Ya, cuma maunya semua tuh pulang Pak. Itu orang gak tahu-tahu. Orang masa iya buat tumbal. Orang baik itu semuanya Pak. Bukan orang yang kata orang mah pembunuh lah apa lah. Tapi saya tahu itu orang baik semua Pak. Kamu percaya kata Saka bahwa dia disiksa, dikasih minum air kencing? Ya saya juga di situ Pak. Saya di situ sama disiksa Pak. Minum air kencing? Saya minum 1 gelas, Saka 1 gelas, semuanya 1 gelas Pak. Semuanya 1 gelas. Kau masih ingat siapa orang yang melakukan itu? Ya kalau dibawa ke situ saya ingat. Tapi kalau sini mah nggak ingat namanya juga Pak. Tapi saya semuanya masih hafal Pak, kepalanya, mukanya. Masih ingat saya Pak. Ada yang ngecam kamu akan dibunuh? Ada pas lagi sidang bulan tahun berapa itu saya dipanggil sini sekali Pak. Dia dari luar dia bilang ngomong, kalau kamu ngomong yang nggak jelas saya tembak mati. Tapi saya mending dia tembak mati, saya ngomong sejujurnya di sini Pak. Tapi akhirnya si polisi itu nggak ada di luar. Kamu yakin kakak kamu nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu yakin Saka Tato nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu sehat sekarang? Sehat Pak. Kamu bekerja? Kerja Pak. Kerja di mana? Di bengkel. Punya keluarga? Punya Pak. Punya anak? Punya 1 di bawah. Masih sering ketemu kakaknya di Pas lagi penjara? saya ke Sambi masih ketemu, tapi sekarang di Bandung enggak. Itu ya guys, jadi kesaksiannya sangat miris sekali, bahkan sedih sekali ya guys, karena waktu diinterogasi oleh aparat polisi ya tentunya, itu sampai suruh minum air kencing juga ya guys. Bahkan penyiksaan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh aparat tersebut. Dan di sini yang paling kejam katanya adalah Gugun dan Aris Papua itu ya guys. Ya mudah-mudahan kasus ini segera terselesaikan dan orang yang masih dalam penjara segera dibebaskan, karena mereka
mudah-mudahan tidak bersalah ya guys. Oke, tetap semangat, salam NKRI.